Shalom semuanya anak-anak Miss. Apa kabarmu hari ini nak? Ayo kita belajar tematik ya. Buka buku tematiknya halaman 64 pembelajaran 5. Kita masih belajar tentang keberagaman. Hari ini kita belajar keberagaman agama. Agama di Indonesia itu ada 6, yaitu agama Islam, beribadah di masjid. Hari rayanya Hari Raya Idul Fitri. Kedua, agama Kristen, beribadah di gereja, hari rayanya Hari Raya Natal dan Paskah. Ketiga, agama Katolik, beribadah di gereja, hari rayanya Hari Raya Natal dan Paskah. Keempat adalah Hindu, hari rayanya Nyepi dan beribadah di pura. Kelima adalah agama Buddha, beribadah di wihara, hari rayanya Waisak. Keenam adalah agama Konghucu, beribadah di kelenteng dan hari raya adalah Tahun Baru Imlek. Jadi agama di Indonesia itu ada 6. Ingat ya nak, agama di Indonesia Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, kamu nanti baca buku kita ini ya sayang. Ini dibaca, lalu tugas kita tugas video. Tugas video, kamu sebutkan jenis-jenis agama di Indonesia, kamu sebutkan nama tempat ibadahnya, kamu sebutkan hari raya keagamaannya. Contoh, agama Islam, beribadah di masjid, hari rayanya adalah Hari Raya Idul Fitri. Nanti disebutkan, tidak ditulis, tidak difoto, tetapi video, ya sayang. Oke, kita lanjutkan pembelajaran 6. Keberagaman, ya, bekerja sama dalam keberagaman. Bagaimana cara kita bekerja sama dalam keberagaman? Mungkin berbeda agama, berbeda suku, adat istiadat, atau berbeda bahasa, ya. Tetapi jika kita mau bekerja sama dalam keberagaman, kita harus memiliki sikap toleransi, hidup rukun, ya, dan saling mengampuni, saling memaafkan, saling menghargai, dan saling menghormati, supaya tercipta hidup rukun, bekerja sama dalam keberagaman. Oke. Nah, pembelajaran kita ini adalah mengajari kita supaya mampu hidup rukun bersama saudara-saudara yang lain yang berbeda dengan kita. Mari kita lihat pembelajaran selanjutnya, halaman 72. Di sini ada bacaan teks, manfaat besar siskamling untuk lingkungan. Ini setelah kita baca ini nanti nak, kita diajari cara membuat gagasan pokok. Ya, gagasan pokok paragraf 1, gagasan pokok paragraf kedua. Ya, ini namanya paragraf 1, ini paragraf kedua. Ini nanti bisa mengajarimu supaya lebih pintar cara membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Miss sudah kasih tahu sebelumnya, gagasan pokok adalah ide pokok. Tentang apa paragraf itu? Tentang apa cerita di paragraf itu? Itulah gagasan pokok. Kalau gagasan pendukungnya adalah penjelas-penjelasnya. Ya, di sini sudah dijawab di buku ini. Paragraf 1, gagasan pokoknya. Ya, ingat ya nak, gagasan pokok bisa saja di awal paragraf, bisa juga di tengah paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Jadi kamu teliti ya sayang supaya tahu mencari ide pokok. Di sini kita diajarin ya paragraf 1. Nah, buku ini sudah membuat jawabannya. Lingkungan yang sehat, nyaman, dan aman adalah tempat yang diharapkan oleh masyarakat. Itulah gagasan pokok paragraf 1. Nah, apa gagasan pokok paragraf 2? Siskamling memiliki manfaat yang jauh lebih besar daripada sekedar menciptakan lingkungan yang aman. Dari gagasan pokok ini ada di awal ya, awal paragraf, ada di awal paragraf. Tapi nanti bisa juga ada di akhir ya nak. Nah, ini karena kita sudah membacanya, makanya
buku ini memilih bahwa ide pokoknya ada di awal, ya. Ada di awal paragrafnya. Nah, gagasan pendukung itu hanya penjelas-penjelasnya saja, ya. Jadi anak-anak Miss tadi sudah Miss nilai pelajarannya itu yang kemarin itu, Nak, sudah banyak yang pintar cara membuat ide pokok. Tapi ada beberapa orang yang masih kurang bisa, ya. Nah, supaya lebih pintar lagi, coba pelajari yang ini, ya. Ya, bagaimana sih caranya mencari gagasan pokok? Gagasan pokok, gagasan pendukung. Miss sudah kasih tahu, ya, Nak. Gagasan pokok adalah ide pokok. Apa? Tentang apa paragraf itu? Itulah gagasan pokok. Gagasan penjelas itu, gagasan pendukung itu adalah hanya penjelas-penjelasnya saja. Oke, sampai di situ pembelajaran kita, pembelajaran 6, ya. Ini hanya mengajari supaya anak-anak lebih pintar lagi membuat gagasan pokok, gagasan pendukung. Nah, tugas kita hanya satu, ya, Nak, hanya tugas video menyebutkan 6 agama di Indonesia, tempat ibadah dan hari raya agama. Oke, nanti dikerjakan, dikirimkan ke WA Miss. Terima kasih semuanya sudah belajar. Salam sehat, tetap jaga kesehatanmu, ya, Nak. Rajin belajar di rumah dan jangan malas-malas, ya sayang. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.